Bapak yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, inayah, kudrah Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan ketentuan bahwa kita menyambutnya, setelah menyambutnya beribadah dengan penuh keimanan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah kita merebut pahala diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita sebut tadi bahwa kita hitung-hitung dulu, salat yang mengikuti salat fardu adalah 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 12 rakaat. Sebaiknya di bulan Ramadan kita rebut itu. Maka salah dalam catatan ketua masjid, jarak antara salat zuhur dengan azan dan iqamah pada salat zuhur 5 menit. Itu salah itu. Salah. Sebenarnya ada 10 menit dia, karena ada 4 rakaat yang kita salat. Ini kita rebut, hanya untuk mengingatkan. Jadi kita betul-betul yang orang melaksanakan 12 rakaat, Allah akan menyiapkan mahligai di surga. Itu belum kita salat wajib, baru salat sunat 12 rakaat. Jadi insya-Allah besok kita salat semua salat 4 rakaat, kecuali yang terlambat datang. Itu jangan lagi, kalau udah mau qamat jangan lagi 4 rakaat. Dah sempat ikut zuhur nanti gara-gara ceramah harus salat semuanya. Enggak. Yang terlambat Allah tidak. Karena itu adalah sunat. Baik, Bapak Ibu-ibu yang kami muliakan, saya hari ini barangkali menjawab pertanyaan, tapi kenapa sih? Ya, kenapa sih ini rakaat terakhir 2 kali 4? Betul kan? Dan musim-musim lain di Aceh, kenapa sih 2 kali 4? Kan begitu kan? Jadi kita perlu menyikapi, kan begitu kan? Bapak yang saya hormati, kadang-kadang Pak, persoalan-persoalan ini ada masjid. Saya kenapa? Saya ingin bicara masalah rakaat tarawih. Oh jangan, yang baik ini umtijinya. Ya. Baik. Ada di sana apa? Baik, jangan bilang ini. Jangan bilang masalah rakaat tarawih. Jadi bagaimana umat bisa mengerti kalau tidak bisa disampaikan itu? Kenapa saya ingin bicara masalah kunut? Jangan, masalah kunut di sini jangan sampaikan masalah kunut. Ya. Jadi bagaimana orang bisa tahu kunut itu adalah syariat atau tidak syariat? Bagaimana kita tahu kalau sudah disampaikan oleh para orang menyampaikan? Begitu. Jadi itu tidak betul ada masjid jangan sampaikan ini jangan sampaikan, ini jangan sampaikan. Kapan umat tahu hukum syariat itu? Jadi begitu. Sampaikan aja. Yang asal jangan mengadu domba. Itu tidak boleh. Salah. Jangan. Dia itu. Saya lihat laptop, ada di dalamnya tertulis fatwa an adadi rakaati at-tarawih. Saya baca, saya sampaikan di sini insyaallah. Ini fatwa. Fatwanya ini milik orang-orang Saudi. Orang Saudi yang disebut sekarang orang Wahabi. Jadi tidak tahulah. Pertama adalah Abdul Aziz bin Baz,
Syekh Muhammad Abdul Wahab, ada Syekh Abdullah bin Jibrin, Syekh Muhammad Saleh Munajjad. Jadi itu beberapa ulama saya kutip, ulama Arab Saudi yang insya-Allah bisa menjadi sebagai masukan bagi kita tentang bilangan rakaat tarawih. Kalau selama ini masyarakat masih memperdebatkan, masih mengejek, menghina, itu mesti perlu disampaikan. Perlu disampaikan itu. Kalau begitu berarti masalah rakaat tarawih belum selesai sampai hari ini, karena ada orang yang bertikai tentang jumlah rakaat. Karena mengapa? Karena tidak pernah disampaikan. Jadi begitu. Kalau bulan Ramadan bulan damai, bulan kasih sayang, tapi kenapa? Itu berapa rakaat itu? Oh, kalau bukan seperti kami, oh sana. Ada satu penama yang tidak belum masuk dalam hatinya cara beragama, ya kan? Ada macam-macam kejadian tentang ini. Mengapa? Karena hanya ambil sepihak. Tidak kita pelajari dengan seutuh-utuhnya bagaimana sebenarnya. Apakah Rasulullah apakah Rasulullah begitu? Saling tunjuk menunjuk? Enggak, Rasulullah SAW seorang yang paling tahu tentang perasaan kaum muslimin. Beliau tidak menjelaskan secara rinci bagaimana salat tarawih beliau di bulan Ramadan, kecuali yang dilihat oleh Aisyah. Ada 11 rakaat, ada 13 rakaat. Tapi beliau tidak jelaskan kepada umat berapa rakaat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Enggak. Mungkin Rasulullah salat 4 rakaat? Enggak. Tidak tahulah bagaimana. Rasulullah tidak menjelaskan kepada kita. Kenapa? Akhaf an tujab. Nabi takut kalau dinampakkan kepada umat, takut diwajibkan. Rasulullah sangat sayang kepada umat ini kalau seandainya salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi itu pada malam pertama, kedua dan ketiga itu adalah diwajibkan. Paling takut Nabi, paling sayang kepada umat. Umat sekarang bagaimana? Ada sayang kepada sesamanya? Menyekal lagi kamu bubuknya. Ada Nabi buat begitu? Ada Nabi buat begitu? Mana ada dengan sahabat-sahabatnya? Berarti kita ini telah melampaui Nabi. Seolah-olah kita yang paling tahu syariat. Padahal kita tidak ada bahagian untuk menciptakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini Bapak jangan serius begini mengikuti ceramah hari ini. Jadi Bapak tidak tidur saja boleh enggak Pak? Harus kita bawa bantal sebenarnya untuk jangan Bapak serius begini, saya enggak mau juga Bapak boleh tidur Pak. Tapi jangan Bapak buka HP. Kalau buka HP saya keluar. Bawa HP boleh, tapi jangan buka. Ya kan? Tapi kalau Bapak tidur, kenapa? Serius sekali jangan. Tidur saja begini, terserah. Ya jangan begini. Ini seolah-olah apa ya? Pak nikah. Dan dua masada tak ada masalah. Kan puasa. Yang sebagai bapaknya kan dia tambah di orang tu. Tapi dia pegang apa? Yang kedua dia pegang apa? Saya tidak mau ada saingan dalam berpidato. Tidak boleh saya bersaing dalam pidato. Biar saya sendiri. Kalau saya juara satu. Yang ada lagi juara satu lagi nanti di balik itu. Iya Pak. Saya baca Pak. Aftad lajnah ad-daimah lil buhus ilmiyah wal ifta biriasati Syekh Abdul Aziz bin Baz fil fatwa nomor sekian. Ada komisi tentang fatwa yang dikepalai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama Saudi,
beliau adalah yang tidak bisa melihat. Raddan ala man ya'tarid ala da'i salat tarawih 20 rakaatan. Beliau, pendapat beliau menolak orang yang mengatakan bahawa, menolak pendapat orang yang tidak mau menerima salat tarawih 20 rakaat. Nah, ke mana? Menolak orang yang menolak salat tarawih 20 rakaat. Begitu. Berarti beliau berapa rakaat salat tarawih? Tak tahu, tadi bilang sama kita. Pokoknya beliau menolak. Orang mengatakan bahawa tidak boleh 20 rakaat, harus 10 atau 11 atau 13. Dalam fatwa itu dijelaskan, salatut tarawihi 11. Salat tarawih 11 rakaat. Atau 13 rakaatan atau 13 rakaat. Yusallimu fi min kulli sintaini wa yutiru bi wahidatin afdal. Yang 11 dan 13 salat 22 rakaat dan tambah witir satu lagi setelah salat yang di hadis lain. Rasulullah berapa rakaat witir? 1 rakaat. Berarti Rasulullah salat 10 rakaat. Kalau 10 rakaat Rasulullah salat 11 rakaat. Kalau 10 rakaat, kalau 13 rakaat Rasulullah salat 10 rakaat tarawih ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi begitu. Jadi begitu. Salat tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat. Menurut beliau. Salam 22 rakaat. Setelah itu tambah witir 1 lagi. Ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sallaha 20 atau aksar fala ba'sa, siapa yang salat 20 rakaat silahkan, tidak ada masalah. Ya, kata beliau begitu. Teruk jino katanya, menyaka sembahyang 2 kali put kau takut. Kan begitu. Yang benar. Kata bukan. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutaru lahu ma qad shalla. Salat malam 22 rakaat. Apabila takut datang subuh, terbit fajar, dia salat 1 rakaat untuk sebagai penutup daripada salat yang 10 atau 8 rakaat tadi dengan witir 1 rakaat. Falam yuhaddid salawatullahi wa salamu alaihi raka'atin mahdudah. Dalam fatwa ini disebut Rasulullah SAW tidak pernah membatasi tentang rakaat salat tarawih. Tentang rakaat salat tarawih. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sahabatnya salluha fi ba'dil layali 20 siwal witri, beliau salat tarawih di sebagian malam. Artinya tidak semua 30 malam, tapi sebagian malam. Ada yang mengatakan beliau salat 20 malam di masjid. 20 rakaat. Wa huwa alamun nasi bis sunnah, beliau adalah sangat paham terhadap sunnah. Jadi dalam fatwa pertama ini Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahawa tidak ada masalah tentang rakaat salat tarawih, mau 11, mau 13, mau 20, silahkan ya. Maka Pak Syekh ini menolak orang yang mengatakan tidak boleh 20 rakaat, harus ikut Nabi. Jadi begitu.
tidak ada masalah. Ya. Yang kedua adalah kata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu, Syekh Abdul Wahhab yang kemudian pegang-pegang Salatul tarawih sunnatun muakkadatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih sunat muakkad. Sunat muakkad. Bukan wajib, bukan. Yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mukhtar inda Ahmad 20 rakaat. Menurut Imam Ahmad 20 rakaat. Wa bihi qala Syafi'i mengatakan 20 rakaat. Wa qala Malik 36. Malik mengatakan 36 rakaat. Al-Madaniyun, orang-orang Madinah tambah 36 rakaat. Anna Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nas ala Ubay kana yusalli bihim 20 rakaat. Umar bin Khattab manakala mengumpulkan orang-orang yang bercerai-berai itu yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab, beliau salat 20 rakaat. Ya. Yang kedua, orang pernah menanyakan tentang kepada Muhammad bin Utsaimin. Ini semua mereka telah almarhum. Syekh Muhammad bin Utsaimin pernah ditanyakan oleh para sahabatnya, oleh orang-orang yang bertanya, ana adadi rakaat tarawih, tentang rakaat tarawih berapa rakaat. Itu orang yang paling tahu sunnah, orang hafal Quran, hafal hadis, begitu. Fa ajaba, beliau menjawab, Muhammad bin Utsaimin, al-qaulur rajih, pendapat yang sangat kuat, fi adadi salat tarawih annal amra fiha wasi'. Begitu beliau bilang dalam fatwa beliau. Pendapat yang paling kuat adalah tentang salat tarawih itu adalah persoalan yang sangat luas. Tidak ada satu batasan sekian. Iya. Wa anal insan idza shalla 11 rak'atan aw 13 rak'atan aw 17 rak'atan aw 23 aw 39 rak'atan aw duna dzalik aw aktsar fal amru fi hadza kulluhu amrun wasi' walillahil hamd. Pendapatnya mana? Kaum muslimin apabila salat 11 rakaat, 13 rakaat atau 17 rakaat atau 23 rakaat atau 39 rakaat atau lebih banyak lagi, fal amru fi hadza kulluhu amrun wasi'. Dalam salah ini tidak ada pembatasan. Luas sekali syariat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Walihada lamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tara fi salatil laili qala masna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutaru lahu ma qad shalla. Beliau mengutip apa yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan beliau, pendapat beliau tentang bagaimana pendapat Rasulullah tentang salat malam. Qala, beliau mengatakan masna dua rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah. Apabila kamu khawatir terbit fajar, maka langsung ditambah 1 rakaat setelah salam tadi. 2 rakaat, 1 rakaat sebagai witir
dari yang telah kita lakukan tadi. Berdasarkan ini, kalau disebut salat tarawih 11 rakaat, berarti beliau melaksanakan salat tarawih 10 rakaat tambah witir 1 rakaat. Kalau 10 rakaat, kalau 13 rakaat, salat witir beliau 3 rakaat. Walam yahid an-nabi sallallahu alaihi wasallam lisail adadan muayyanan la yatajawazuhu. Rasulullah SAW pada saat menjawab pertanyaan orang tadi, beliau mengatakan bahwa tidak ada pembatasan dalam persoalan rakaat tarawih. Juga disebut annal amra fi hadza wasi', masalah bilangan rakaat tarawih adalah sangat luas. Iya. Yang ketiga, fatwa al-alama. Al-alama ini profesor ya, profesor. Kalau kita profesor, al-alama orang paling tahu. Mungkin lain dengan profesor di Indonesia, mungkin lain tentang ini. Iya. Ini pendapat Syekh Abdullah bin Jibrin, bukan real Jibrin, rahimahullah. As-soal, ma hiya sunnah fi adadi rakaat tarawih? Bagaimana sebenarnya bilangan rakaat tarawih yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal hiya 11 rakaatan? Apakah dia 11 rakaat? Atau 13 rakaatan atau 13 rakaat? Wa ma ra'yukum fi man yazidu ala dhalika bihaythu yusalli 23 atau aksar? Ada orang tanya kepada beliau, adakah salat tarawih itu 11 rakaat atau 13 rakaat? Dan bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Wahai Abdullah bin Jibrin ini, kalau ada yang menambah ada 23, ada 26, ada 41 dan sebagainya. Al-jawab, ikhtalafa as-salaf as-salih fi adad ar-raka'at fi salat tarawih. Kaum salaf berbeda pendapat dalam bilangan rakaat tarawih. Faqila, mungkin sama-sama ini, faqila ihda wa arba'una rakaat. Beliau memulai dari atas, dari banyak. Tadi semuanya berangkat dari 11 rakaat. Ini enggak, dimulai dengan ihda wa arba'una rakaat. Ada beliau ada 41 rakaat. Waqila ini dikatakan orang. Tis'an wa salasuna, ada 39 rakaat. Waqila salasatu asyrata, ada yang 13 rakaat. Waqila ihda asyrata, ada yang mengatakan 11 rakaat. Waqila ghairi dzalik, ada lagi yang disebut tapi tidak kurang dari 11 rakaat. Tambah-tambah lagi. Mungkin ada 70 rakaat, ada 60 rakaat mungkin. Ya. Waqala Abu Muhammad Qudamah bil Mughni wal Mukhtar inda Abi Abdullah fiha 20 rakaat. Jadi beliau memegang pada 20 rakaat. Juga pendapat Abu Hanifah, Syafi'i. Sedangkan Malik adalah 36 rakaat ahli Madinah, karena di Madinah tidak ada tawaf. Kata beliau, walana anna Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nas ala Ubay bin Ka'ab kana yusalli bihim 20 rakaat. Ubay bin Ka'ab pada saat mengumpulkan manusia-manusia yang bercerai-berai tadi menjadi satu jamaah, beliau salat 20 rakaat. Waqad rawi al-Hasan anna Umar jama'a an-nas ala Ubay bin Ka'ab fa kana yusalli lahum 20 lailah. Ini yang saya bilang tadi. Beliau salat 20 malam, 20 lailah. Beliau salat di masjid 20 malam. Wala yaqnut bihim illa fil nisfi tsani. Beliau tidak qunut kecuali pada separuh kedua. Fa idza kana al-ashr al-awakhir takhallafa Ubay fa shalla fi baitih. Apabila datang 10 terakhir, takhallafa Ubay tidak lagi salat di masjid, beliau pulang ke rumah.
fa shalla fi baitihi, beliau salat di rumahnya. Kita tahu apa artinya? Bagaimana? Supaya apa ya? Bisa menambah lagi salatnya. Mungkin beliau rasakan kalau di sini berat. Beliau tinggalkan itu, beliau pulang ke rumah. Iya. Untuk salat di rumah. Ya. Kemudian kana nasu yaqumuna fi zaman Umar fi Ramadan bi 23 raka'at wa an Ali radhiyallahu anhu innahu amara rajulan yusalli bihim fi Ramadan 20 raka'at. Jadi apa namanya? Beliau juga pada zaman Utsman juga 20 rakaat. Wa qala Syekh Islam Ibn Taimiyah lahu ayusalliya 20 rakaat kama huwa al-masyhur fi madhhab Ahmad wa Syafi'i, walau ayusalliya 36 rakaat sebagaimana mazhab Malik 36 mazhab Malik. Ada yang mengatakan salat 11 rakaat dan 13 rakaat wa kullu hasan, semuanya adalah bagus, baik, good. Fa yakunu taksir rakaat atau taqliliha bihasbi tulil qiyam wa qasrihi. Jadi sebenarnya banyak rakaat dan sedikit rakaat itu adalah tergantung kepada lamanya berdiri dalam salat dan lamanya pendeknya. Kalau rakaat banyak, maka berdirinya agak sedikit ayatnya. Kalau rakaat sedikit, maka berdirinya itu lebih lama. Itu aja sebenarnya. Kita mau pilih yang mana? Al-afdal yakhtalifu bi ikhtilafil musallin. Yang lebih baik apa namanya? Berbeda dengan perbedaan makmum di belakang. Fa in kana fihim ihtimal bi 10 rakaat, apabila mungkin mereka sanggup 10 rakaat. Mungkin sanggup 20 rakaat. Mungkin sanggup apa namanya? Kita tahu di belakang banyak orang-orang tegap. Tapi kalau di belakang apa namanya? Orang-orang lemas, dah cukup 8 rakaat. Jadi sesuai dengan kemampuan orang yang di belakang. Jadi itulah Bapak-bapak sekalian semuanya, bahwa sebenarnya persoalan rakaat tarawih tidak ada masalah, kecuali kita yang mempermasalahkan atau kita kurang pengetahuan tentang hal-hal yang demikian tadi. Maka kalau kita ingat begitu, Rasulullah tidak pernah mengancam sahabat-sahabatnya, bahkan beliau mengancam untuk tidak keluar lagi. Kapan sahabat tanya kepada Nabi? Pada salat subuh. Rasulullah berkelam, Rasulullah tadi malam ke mana ya? Rasulullah ke mana tadi? Aku ada di dalam kamar. Jadi para sahabat, para jemaah sudah desak-desu apa namanya? Rasulullah. Saya tidak keluar. Saya takut ini adalah diwajibkan kepada anda sekalian. Anda pasti tidak mampu nanti. Anda mampu sekarang, tapi umat akan kemudian nanti tidak akan mampu melaksanakan salat. Bukan 20, bukan 8. Tidak mampu melaksanakan salat tarawih kalau memang diwajibkan. Ini jadi kita ingat bagaimana sebenarnya Rasulullah sayang ke umatnya. Wajarkah orang sekarang ini memaksa, apalagi wajibkah? Ini kita menyokong mana? Jadi begitu. Baik, saya kira itu aja Pak. Saya tidak membuka tanya jawab kan, ini masalah nanti Pak. Saya tidak buka tanya jawab, kan? Tapi kalau ada satu bisa enggak Pak? Saya ingin, kalau enggak saya belajar lagi. Berarti 1, 2, 3 tidak ada lagi. Itu aja. Terima kasih.
Mohon maaf apa namanya atas ketidakwajaran saya duduk di depan bapak-bapak dan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.